apa BRI Link yang ada? Pakai QRIS kita ada. Pakai QRIS bisa? Bisa. Saktiling. Oh. Ya. Transfer bisa. Weh. Transfer ke sesama anggota bisa. Canggih ya. Beli pulsa bisa. Belanja pakai itu bisa pakai QRIS. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang betul-betul inisiatif dari Pak Prabowo. Katanya Bapak nolak mau dipinjemin uang dari LPDP. Kenapa Pak? Padahal katanya dipinjemin uangnya nggak pakai limit loh, terserah Bapak mau ngajuin berapa. Tapi kenapa nolak? Iya, kita kan berpikir namanya pinjaman. Pinjaman itu kan harus dipertanggungjawabkan, Bu. Ih, senyumnya manis sekali, Bu. Aku nantangin malah digodain. Gimana sih ini? Aduh, hampir saya tidak bisa menjelaskan ya kecantikannya Ibu. Jadi saya tuh baca beberapa berita ya, kalau beberapa koperasi Desa Merah Putih mengalami ketersendatan dalam proses pembentukannya. Ya ada beberapa kendala lah. Nah saya mau sidak nih ke salah satu koperasi di Bali, Tabanan. Apakah benar-benar ini koperasi ini setelah diresmikan oleh Gubernur Bali benar-benar masih terus berjalan atau enggak? Kita lihat ya. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini namanya Koperasi Gadungan. Mari kita cek ini koperasi beneran atau koperasi gadungan. Kita lihat ya. Siang, Bo. Ya, siang, Mbak. Ini saya mau nanya, ini koperasi Desa Merah Putih Gadungan? Iya. Sini lokasinya Ya. yang dulu sempat diresmiin Pak Gubernur, ini lokasinya? Ya, di sini tempatnya, Mbak. Buka ini setiap hari? Buka. Ada yang belanja? Ada. Banyak yang belanja di sini? Iya, banyak yang belanja, Mbak. Belanjanya apa biasanya di sini Yang masyarakat? paling laris di sini minyak kita sama gas. Oh, mereka belinya di sini ya? Iya. Ada ketua koperasinya nggak? Saya Ada. ingin ngobrol. Iya, boleh. Boleh Mbak. tolong dipanggilkan ya, Iya, Mbak ya? Boleh. Ya, saya sambil ngeliat-ngeliat ya, Mbak. Iya. Nah, sekarang kita cek ya, apakah benar-benar Koperasi Desa Merah Putih di Desa Gadungan ini benar-benar berjalan, dan berjalan katanya sampai mau melebarkan cabang-cabang ke 10 dusun. Nah, saya udah bersama dengan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Gadungan nih, Pak Ketut Sukalaksana. Ya. Namanya Sukalaksana, Ya, artinya suka melaksanakan. Ya, siap melaksanakan. Ya, melaksanakan. Pak Ketut ini waktu itu kan Bapak jadi tempat percontohan. Ya. Dibukanya Koperasi Desa Merah Putih Ya. di Bali. Ya. Tapi banyak tuh Pak Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian melempem. Nah, Bapak ini kok malah gaspol. Gimana strateginya? Tipsnya seperti apa? Ya, tipsnya itu kita bangun kebersamaan dengan pengurus. Kita sampaikan kepada pengurus, ayo kita lakukan yang terbaik untuk desa kita. Nah, kemudian lakukan aktivitas ini dengan ikhlas. Kalau kita sudah melakukan dengan ikhlas, kita tidak berpikir ada uang enggak. Kita berpikirnya ikhlas untuk mengabdi kepada desa yang kita cintai. Gitu, sebenarnya. Jadi koperasi ini sudah langsung berjalan walaupun belum ada pendanaan awal begitu? Dari pemerintah belum ada? Begini, Koperasi Desa Merah Putih Gadungan ini sudah berjalan 15 tahun yang lalu, Bu. Kita dari tokoh-tokoh di Desa Gadungan bercita-cita memang ingin membangun perekonomiannya itu lewat koperasi. Sehingga kita bentuk koperasi desa gitu. Koperasi desanya apa? Bentuknya simpan pinjam atau apa? Dulu kita cita-citanya kita bentuknya itu KSU, Koperasi Serba Usaha. Tetapi seiring dengan waktu yang diterima oleh masyarakat hanya
simpan pinjam Simpan saja. pinjam, ya. Dan dengan simpan pinjam itu berjalan 15 tahun sudah berhasil jalan. Ya, Berapa anggotanya? anggotanya 1.115 Bu, Dari 10 dusun yang ada di sini. dari 10 dusun. 1.115 itu berarti untungnya udah lumayan ya? Untungnya lumayan Bu. Untungnya lumayan ini yang kemudian untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih ini. Iya, salah satu. Oh, begitu caranya. Tapi saya dengar dari teman-teman lembaga penyalur dana bergulir LPDB, katanya Bapak nolak mau dipinjemin uang dari LPDP. Kenapa Pak? Padahal katanya dipinjemin uangnya nggak pakai limit loh, terserah Bapak mau ngajuin berapa. Tapi kenapa nolak? Iya, kita kan berpikir namanya pinjaman. Pinjaman itu kan harus dipertanggungjawabkan, Bu. Dan kita harus ada perhitungan. Kalau kita menerima begitu saja, kita tidak bisa mengelola, kan menjadi pusing, Bu. Iya. Di samping itu juga, kita ini kan sudah punya dana 9,5 M, Bu. Kita punya dana sudah 9,5 M. Iya. Dari simpan pinjam. Itu yang dikelola lebih lanjut. Itu yang dulu kita kelola. Nah, untuk berdirinya awal model-model gini kan bisa kita ambil dananya itu dari simpan pinjam. Iya, iya. Sehingga simpan pinjamnya menaruh di sini, kemudian kita tetap kasih bunga. Iya. Karena simpan pinjam itu kan kita mendapatkan modal dari masyarakat yang kita bungai, Bu. Tapi banyak loh pelaku koperasi Desa Merah Putih yang justru menunggu dana itu untuk kemudian bergerak. Menurut Bapak bagaimana? Nah, inilah sebenarnya salahnya. Salahnya dari teman-teman pelaku koperasi itu tidak mau dikembangkan. Maunya sudah merasa sudah besar, tidak mau masuk ke berubah menjadi merah putih. Sehingga di desa itu banyak koperasinya baru berdiri. Iya. Karena namanya baru berdiri. Apa yang dilakukan? Saya bilang sama teman-teman, iya. saya bilang sama teman-teman, mungkin kalau di Gadungan baru berdiri, mungkin saya lebih jelek dari Anda. Tetapi saya kan sudah 15 tahun saya lakukan mendirikan ini. Sehingga sekarang saya tinggal gaspol aja. Iya, iya. Gitu. Jadi sekarang koperasi Gadungan ini berubah bentuk menjadi Koperasi Desa Merah Putih dengan pengembangan usaha. Ya. Pengembangan usahanya apa? Dari petunjuk-petunjuk dari Presiden Prabowo itu kan arahnya ke DMP-nya kan ke sektor real, sektor real. Sehingga pertama yang kita rancang itu, kita kembangkan adalah subsidi. Jadi ada subsidi itu kita ambil. Apa misalnya beras subsidi, kemudian minyak kita itu, kemudian pupuk subsidi. Itu yang kita utama dulu. Sehingga ini kita utama dulu gerakan. Sudah kita kerjasama, bahkan sekarang itu sudah semuanya itu. LPG sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian minyak kita sehingga berduyun-duyun ke sini. Kemudian SPHP ini beras karena jauh lebih murah nih. Berapa bedanya sama di warung sebelah? Misalnya di warung-warung yang biasa. Kalau warung yang biasa kan tidak ada SPHP. Iya. Tidak ada. Itu yang beras itu kalau itu sekitar 80-an. Kan ada warung beras juga yang jual SPHP itu Pak. Bedanya berapa dengan koperasi bisa? Nah, kalau SPHP yang jual itu kita sama. Sama. Kita jual 60.000. 60.000. Di sebelahnya kalau dia jual SPHP juga sama. Tapi yang jelas di sini barang-barang subsidi lebih murah ya? Iya. Untungnya banyak nggak Pak dari barang-barang subsidi ini? Lumayan. Lumayan juga ya? Tetapi untuk tahap awal saya tidak berani besar-besaran dulu. Kenapa? Karena di dalam pengelolaan itu kan harus mampu. Kalau kita dikasih barang banyak dia bingung nanti malah kacau.
Yang saya khawatirkan nanti petugasnya bisa lari, dia tidak mau. Iya, iya. Makanya kita latih mereka dengan sabar, dikit-dikit dulu lah. Jadi ini sabar ya, sesuai sabar. dengan kapasitasnya, Ya, nggak terburu-buru biar ya. kemampuannya. Ada sekian poin dulu, masuk dia di sistem, bisa dia membuat laporannya setiap hariannya, tutup buku. Nah, setelah dia bisa, baru kita tambah lagi bertahap gitu. Jadi bedanya apa Pak? Apa? Koperasi yang dulu, ya bentuk yang dulu, dengan sekarang menjadi koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Bedanya apa? Bedanya banyak sekali, Bu. Banyak sekali bedanya. Kalau koperasi yang dulu adalah koperasi yang memang dari bawah, dari perkumpulan orang-orang, kemudian berkumpul membuat koperasi. Kemudian dia menghimpun dananya, mereka dari perkumpulan itu. Iya. Perkumpulan itu. Dan biasanya kemampuannya masih masih tidak ada kemampuan, sehingga modal nekat namanya. Modal nekat, mereka mengembangkan, biasanya banyak jatuh bangun. Iya. Jatuh bangun sesuai itu. Nah, kalau KDMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang betul-betul inisiatif dari Pak Prabowo. Begitu sekitar bulan Maret itu saya dengar seperti itu, saya senang sekali. Begitu ada isu mengenai Merah Putih, saya langsung itu Pak. Sehari-harinya yang saya buka di YouTube itu adalah Merah Putih semua, Pak. Terus terang. Iya. Nah, kemudian saya lapor ada Merah Putih kepada Pak Camat, Pak Camat Kalimantan Timur. Pak, di sini ada rencana begini. Nah, kalau dari pelayanan dan dukungan pemerintahnya apa? Bedanya dengan yang dulu? Kalau yang sekarang, yang dulu kan tidak ada itu. Iya. Tidak ada. Iya, yang sekarang apa? Kalau sekarang ini regulasinya dibuatkan. Oh, gini loh alurnya. Kemudian didampingi oleh sekian kementerian. Apa yang diperlukan di desa, potensi desa itu didampingi semua. Ya. Coba, ayo, ada begitu. Makanya kalau ini, yakin, inilah sebenarnya yang merupakan suatu tonggak sejarah perkoperasian di Indonesia yang nantinya akan membuat Indonesia itu menuju Indonesia masuk lewat ini, Pak. Kenapa Bapak yakin banget? Yakin itu? banget. Kenapa? Yakin. Kenapa? Karena kan koperasi itu kan milik anggota. Nah, kemudian koperasi Desa Merah Putih ini adalah usus melayani warganya. Nah, namanya usus melayani warganya, yang menjadi anggota kan mereka pemilik. Apapun yang terjadi di koperasi itu kan yang berhak menegur dan sebagainya kan anggota. Jadi masyarakat desa bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pemilik dan pelaku ekonomi desa. Ya, itu sebenarnya intisari sebenarnya. Iya. Nah, ini sudah dibaca oleh Pak Prabowo. Nah, tadi dikatakan bahwa pendampingan nih Mbak, pendampingannya seperti apa yang diberikan? Kalau misalnya ini kan sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih kan bicara bisnis. Ya. Ada nggak pendamping bisnisnya gitu ada? Ada. Pengembangan bisnisnya? Ada. Dan memang ini sangat penting sekali. Iya. Satu, ada bisnis asisten. Ya. Bisnis asisten itu kebetulan saya mendapatkan bisnis asisten yang jempol. Jempolnya kenapa? Jempol pokoknya kreatif lah. Iya. Nah, karena saya tua ini kan saya pinter menilai orang kreatif itu, saya manfaatkan mereka. Iya. Bantu saya buatkan bisnisnya, profilnya, bantu dikerjakan dengan senang hati. Bayar nggak untuk bisnis asisten? Ya kan sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi gratis untuk koperasi. Iya, kalau kita dibantu ya untuk bisnis luar biasa ya. Itu, luar biasa. Iya. Itu. Kemudian waktu itu datang lagi inkubator. Apa itu bedanya? Datang sama juga kita dilatih model bisnis kampasnya, bagaimana merencanakan itu dari UNHI, dari UNHI Ibu itu cantik juga sama dengan Ibu. Cantik, nanti saya kenalkan itu. Cantik sama itu. Iya. Nah itu sudah
dokter. Iya. Dokter, nanti dia bahkan saya didampingi, saya dikasih oleh-oleh dari mereka. Iya. Dan itu Ya. juga gratis. Apanya gratis? Gratis gitu. semua. Saya Jadi dikasih gitu. Jadi Bapak ini didampingi oleh ahli-ahlinya Ya, bisnis gitu. begitu Ya, ya untuk bisnis. mengembangkan Mengembangkan ini. bisnis Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Tapi simpan pinjam masih jalan sampai sekarang. Masih itu. Itulah sebenarnya kekuatan kita. Ada dana. Katanya juga punya mitra dengan petani-petani juga. Iya. Katanya mitra untuk penyaluran pupuk, bibit gitu ada ya? Ada. Kemudian bagaimana dengan UKM pedagang? Ya mereka senang sekali dengan keberadaan ini. Kenapa ya? Karena kita rangkul mereka. Nah, bukan UMKM pedagang itu malah bukannya mereka merasa pesaing kita nih, KDMP ini membuat rezeki kita seret gitu, nggak begitu ya? Enggak, kalau dulu sih sebelum kita aktifnya bayangannya seperti itu. Pada kenyataannya? Kenyataannya kita memang rangkul mereka. Rangkulnya cara gimana? Caranya, contoh yang nyata, LPG. LPG kan kita jual ke masyarakatnya 20.000. Nah kemudian pedagang-pedagang yang di sekitarnya kita kasih 18. Iya. Kita kasih diskon, tapi kita suruh jual 20 sehingga merata. Begitu ya. Jadi akhirnya bisa memastikan harga di tingkat konsumen itu tetap stabil Ya. begitu ya. Ketersediaannya ada melalui KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Ya, begitu oke. caranya. Nah, saya mau nanya, Bapak ini kan sudah 41 tahun kan mengusahakan koperasi. Ya. Dari tahun 84 katanya Ya, tadi. dari 84 Ya. kita cenah. Apakah Bapak yakin bahwa bentuk ekonomi koperasi ini akan benar-benar menjadi arsitektur ekonomi desa? Akan membuat pembangunan ekonomi di desa ini benar-benar dimiliki oleh rakyat dan dilakukan oleh rakyat, bukan oleh pemain-pemain besar. Apakah Bapak yakin dari pembelajaran Bapak selama 41 tahun? Yakin sekali. Saya yakin. Kenapa? Karena memang jiwa saya ini, apalagi saya sudah pensiun, full saya abdikan pada desa, pada koperasi. Dan di dalam perjalanan itu saya kejar ilmunya itu, koperasi itu. Sampai saya mendapatkan aplikasi yang memang keterbukaannya itu ada. Apa istimewanya sih memang bentuk koperasi itu untuk ekonomi desa, Pak? Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat tinggi. Karena kan koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Nah, apa artinya? Karena kadang kan orang menyampaikan dari anggota, apa maksudnya? Iya. Oleh anggota, apa maksudnya? Iya. Untuk anggota, apa maksudnya? Kalau dari anggota, artinya apakah itu modal, apakah itu segala pendukungnya, itu semuanya dikumpulkan oleh anggota. Termasuk kepengurusannya dari anggota. Iya. Nah, sekarang oleh anggota, oleh itu gimana? Anggota inilah yang mengelola anggotanya. Ayo kita kerjakan. Anda bekerja di sini, saya bekerja di sini. Iya. Ini semuanya berdasarkan musyawarah kita bersama. Nah, pertanyaannya juga kemudian transparansinya bagaimana? Kan seringkali anggota merasa, wah kami sudah taruh, kami nggak tahu sisa bagi usaha seperti apa, dana yang kami taruh seperti apa. Ada nggak satu aplikasi atau mekanisme untuk kemudian anggota melihat hasil usahanya ini transparan sehingga kemudian mereka merasa memiliki gitu? Tidak ada penggelapan oleh para pemiliknya, para pengelolanya misalnya? Ya ada. Kan begini. Sekarang kan sudah mengarah ke era digitalisasi. Iya. Itu ada konsep di era zaman 4.0. Iya. Nah, gitu. 4.0. Ya, 0.0 itu bahwa arahnya digitalisasi. Iya. Itu ke kota. Jadi ada aplikasi atau ada apa untuk melihat transparansi pengelolaannya gitu, Pak? Ya. Nah, kemudian digitalisasinya kita lewat aplikasi. Ada namanya aplikasi Sakti. Sakti namanya, kalau Sakti coba siapa yang berani? Ayo. Ya.
Kalau bilang orang sakti tidak berani. Iya. Bu Fitri juga tidak berani. Sakti ini adalah singkatan, Bu. Sakti itu adalah singkatan adalah sistem akuntansi koperasi berbasis teknologi internet. Gitu. Jadi kalau misalnya saya anggota nih, terus saya pengen tahu berapa nih uang simpanan saya, begitu sisa dana usahanya bagaimana, gitu bisa kelihatan dari Sakti? Ya bisa, transparansinya. Bisa kelihatan semuanya ya? Itu namanya ada sistem untuk anggota itu Sakti Link, Pak. Sakti Link itu sama dengan Briling, Bu. Briling. Oh ya? Bahkan BRI Link? BRI Link. Apa BRI Link yang ada? Pakai QRIS kita ada. Pakai QRIS bisa? Bisa. Sakti Link? Oh. Ya. Transfer bisa. Weh. Transfer ke sesama anggota bisa. Canggih ya? Beli pulsa bisa. Belanja pakai itu bisa pakai QRIS. Iya. Itu Sakti Link namanya. Iya. Tetapi kalau namanya ada satu aplikasi yang memang untuk pengelolaan data dengan keanggotaan, itu namanya Sakti Online. Sakti Online itu kalau ada yang mendaftar itu masuk ke di aplikasi Sakti Online, sehingga kita bisa mengecek berapa jumlah anggota, berapa dia punya dana, kemudian kapan dia nabung, dan semuanya ada di sana. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah bukan konsep koperasi itu akan berhasil atau tidak ya? Karena sebenarnya kalau melihat koperasi itu banyak berhasil. Tapi yang menyebabkan koperasi tidak berhasil itu apa menurut Bapak? Sebenarnya di tata kelola aja. Tata kelola itu. Semua sebenarnya jatuhnya, termasuk semua lembaga. Jatuhnya lembaga itu pasti di tata kelola. Iya. Nah ini ilmunya saya dapatkan dari Bu Wilya. Dari inkubator. Yang pendamping Bapak itu. Jadi kalau misalnya masalahnya di tata kelola, pendampingnya sudah ada, sudah terselesaikan sebenarnya. Kita sudah. Pak, coba Pak, ini terakhir Pak. Ya. Coba, ini kan saya sebagai orang urban, orang kota, banyak ya orang kota yang ini. Kayaknya koperasi Desa Merah Putih itu apa sih gitu, nggak bisa ngebayangin gitu bahwa koperasi Desa Merah Putih ini bisa benar-benar menggerakkan perekonomian desa. Coba Pak, kalau Bapak pura-pura bicara sama saya, meyakinkan saya sebagai orang urban, orang kota, bahwa koperasi adalah bentuk ekonomi yang paling bisa memberdayakan masyarakat desa. Coba. Coba yakinin saya, coba. Kita coba. Iya, begini, Mbak Fitri. Koperasi ini sekarang tuh beda dengan dulu, Dik. Kalau dulu koperasi itu kan jadul, pengolahannya pencatatan. Kadang-kadang dibilang suatu saat itu catatannya hilang sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang itu beda koperasi. Kalau sekarang koperasi ini di era 4.0 itu digital, digital artinya terbuka. Sebenarnya ini koperasi ini sekarang milik genset sebenarnya. Ya, kenapa milik genset? Karena semuanya serba praktis. Kita mau beli mau beli barang dan sebagainya, kan sekarang ada namanya Shopee dan sebagainya, ini bisa terhubung. Iya, tadi saya ngelihat banyak sekali tadi berdatangan tuh, pupuk datang, gas datang, itu juga sebenarnya bisa pakai digital pemesanannya dan sebagainya. Sementara belum, iya. Belum yang di sini belum. Kita biasanya lewat WA, lewat WA, kemudian setelah ada WA itu disuruh transfer. Kalau pupuknya ada itu, dia aplikasinya ada. Proses pembayaran transaksi itu ada. Pupuk juga ada, termasuk juga LPG itu ada aplikasinya. Kita dari karyawan tuh, ini bagian ngurus LPG, ini bagian ngurus pupuk, ini bagian ngurus, kita sudah ada pembagian. Oke, coba teruskan, meyakinkan saya lagi Pak, coba gimana tadi terusannya gimana? Ih, senyumnya manis sekali Bu nih. Aku nantangin malah digodain, gimana sih nih? Aduh, hampir saya tidak bisa menjelaskan ya kecantikannya Ibu.
Ayo Pak, terakhir Pak, coba Iya, yakinkan iya. saya lagi. Saya Iya. ibaratnya masih ragu-ragu 50% nih. Iya. Coba bikin 50% Begini, lagi. salah satu ya, terutama untuk generasi muda, untuk ibu ya. Kalau di kota kan serba ada kan Iya, gitu. iya. Nah, nanti kalau lewat koperasi, maunya ibu apa misal? Maunya beli pulsa, maunya beli ini. Dengan masuk anggota, ibu sudah tidak perlu lagi untuk keluar ke itu. Termasuk nanti kalau ada barang-barang itu kan kita bisa pola COD juga. Oh, bahkan ada COD. Wih, keren bang. Cash on Iya, delivery ya diantar baru. Kita ada marketplace-nya. Ini arahnya akan ke depan. Oh, iya. Nah, sehingga kita itu di masing-masing dusun, daripada kita ada 10 dusun, Bu. Iya, Dari masing-masing dusun itu nanti ada outlet. iya. Nah, dari outlet di sinilah kita akan bawa barang sana. Barang subsidi dan sebagainya. Kita bawa, kemudian nanti kita aktifkan ibu-ibu PKK. Iya. Isi PKK untuk menghimpun kebutuhan mereka. Dari kebutuhan mereka, kemudian dicatat, kemudian kita cari, kita bawakan. Dan itulah dia 2026 Nah, targetnya Koperasi 10. Desa Merah Putih Desa Gadungan ini akan punya cabang di 10 dusunnya. ya. Mantap Pak Ketut. Iya. Jos. Jadilah kita bisa dengar di sini bagaimana sebenarnya ini benar-benar mengubah mindset ya. Ya. Kalau dulu kita melihat bahwa ekonomi itu akan bergerak dari kota, tapi kita melihat ini ekonomi itu bergerak dari desa. Bahwa sebuah ekonomi itu akan bergerak dengan modal besar, tapi di sini kita bisa melihat dengan modal gotong royong, Ya. modal iuran dari anggotanya, dan kemudian bisa bergerak. Dan benar-benar anggota merupakan pemilik dari koperasi dan juga pelaku dari mesin ekonomi Ya. ini. Jadi benar-benar koperasi ini sebenarnya memang satu Bagus, ya. konsep yang sangat baik. Karena di sana ada gotong royong, ada pemerataan kesempatan, dan yang paling Kekeluargaan. penting ada kekeluargaan. Ya. Yang paling penting, jadi pertanyaannya sebenarnya bukan konsep koperasi ini akan berhasil atau tidak, tapi adalah pertanyaannya adalah apakah negara memberikan ruang bagi rakyatnya untuk menjadi tuan di rumahnya sendiri. Dan itu. kita lihat koperasi bisa menjadi konsep untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, oke. Sampai jumpa. Oke. A few moments later. Siapa Pak? Tadi Bapak Direktur LPDB. Oh. Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ibu, izin. Oh iya, jadi salah satu pendanaan untuk Koperasi Desa Merah Putih Betul. itu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi. Koperasi. Itu ada di bawah Kementerian Koperasi. Betul, Bu. Ya. Dan Itu koperasi. bentuknya seperti meminjamkan uang begitu ya? Jadi- kepada modal usaha kepada koperasi. Iya, jadi kita akan support koperasi KDMP ini, Bu. Memang kami tupoksinya adalah mensupport koperasi yang memang sudah memenuhi tata kelola dan kelembagaan dari Kementerian Koperasi. Nah, stimulusnya itu pemberian dana pembiayaan yang ya cukup murah lah ya untuk Lebih teman. murah daripada Himbara? Ya mungkin lebih bisa dipertimbangkan untuk rate-nya. Oh iya, iya. Iya. Jadi lebih apa? Keringanannya apa lagi dibanding saya bank-bank pemerintah yang lain? Kalau kami fokusnya kepada Kementerian Koperasi, Bu. Jadi memang ada law enforcement-nya bahwa aturan sebagai koperasi yang baik itu seperti apa. Nah, kami ada di situ supaya bisa mengakses pembiayaan LPDB. Mereka harus syarat yang ditetapkan oleh kementerian harus dipenuhi. Iya. Nah, sehingga kita harapkan dengan tata kelola yang baik, kelembagaan yang baik, kemudian pembiayaan yang baik, koperasinya bisa maju. Bunganya berapa? Kalau untuk saat ini, Bu, untuk mock up kami ada di 3%, Bu. Tapi untuk regular nanti sekitar di 4%-an, Bu. Kalau dibandingin dengan bank-bank Himbara misalnya? Himbara mungkin masih ada di 6%-an, Bu ya. Iya, jadi hampir setengahnya ya? Ya, lumayan lah. 4% Iya, ya? iya, Iya. Bu. Penjaminan bagaimana? Kalau penjaminan, Bu, karena kami ini adalah keuangan negara, Bu, memang harus menggunakan kolateral, Bu. Jadi harus ada jaminan, terus kemudian juga harus ada personal garansi, karena memang prosesnya adalah keuangan negara, prosesnya pada saat bermasalah melalui PUPN, jadi personal garansi adalah mandatory.
Nah itu kita seleksi pengurus-pengurusnya nih, alhamdulillah Bu baik-baik semua, nggak ada kredit macet dipastikan, Ya. sehingga pasti koperasinya sendiri juga bisa dikelola dengan baik. Nah itu dia sebenarnya yang mau saya tanyakan. Kalau sampai terjadi kredit macet, nanti bagaimana dong? Nah kalau kredit macet Bu, karena kami ada jaminan, pasti kita akan melakukan proses-proses sebelum sampai akhirnya proses lelang dan lain sebagainya, pasti kita ada restrukturisasi, pendampingan, bagaimana proses bisnisnya ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ada proses ibaratnya kalau sakit ini Sehatkan dulu, Bu. dibantu disehatkan Betul. dulu begitu ya. Betul, baru Ibu. kemudian jika memang kemudian tidak bisa ditolong, baru kemudian nanti Kita limpahkan kepada PUPN untuk PUPN itu apa? panitia urusan piutang negara. Karena menggunakan dananya Dana sumber dananya dari dari APBN, betul itu. Kalau yang dikelola Pak Ketut ini layak nggak mendapatkan? Kelihatannya saya sudah ngerayu Pak Ketut nih untuk bisa mengakses PBN ke kita. Cuman kelihatannya beliau melihat bahwa sampai saat ini masih cukup. Tapi kita coba ekspansi untuk selain usaha yang ada saat ini ya kan, untuk pengembangan ke dusun-dusun, 10 dusun itu Bu, itu kita akan support. Iya. Terima kasih. Masih punya 9,5 M. Iya. Iya. Sebenarnya sih kita atur dulu lah. Iya, iya. Atur dulu. Oke. Saya malah respect nih Bu, karena izin biasanya kan melihat ada pendanaan murah akan cepat diakses oleh koperasi. Tapi kalau Pak Ketut ini melihatnya bahwa memang ini ada manfaat nggak untuk koperasinya. Ya, Nah itu itu yang betul. saya melihat bahwa Hati-hatian ya. dari Ya. karakternya beliau ini pasti prudent dan pasti Ya. koperasi di bawah kepemimpinan beliau akan maju. Mantap. Iya. Iya. Terima kasih. Siap.